Oppo aja ngeluncurin bukan 1, bukan 2, tapi 3 HP sekaligus di pertengahan tahun 2026 ini, yakni lewat Oppo Reno 16F, Reno 16, sama Reno 16 Pro. Dari ketiga HP ini menawarkan spesifikasi yang berbeda, begitupun dengan harganya. Mari simak dulu sampai akhir, kita bakal ulas lengkap. Jika ingin membeli produk gadget atau HP, bisa lihat link yang ada di deskripsi. Pertama kita bahas desainnya dulu. Ketiga HP ini punya satu kesamaan yang unik banget. Desain 3D Pop Planet. Ini adalah teknologi lapisan kaca belakang yang ngasih efek planet timbul. Kelihatan mewah dan beda banget dari HP Android kebanyakan. Semua varian pakai frame aluminium grade aerospace dan sudah lolos sertifikasi tahan air debu IP69K. Nah, buat urusan layar dan kenyamanan saat digenggam, Reno 16 standar dan Reno 16 Pro itu punya dimensi yang kompak banget, cuma 6,32 inci. Buat kalian yang tangannya nggak terlalu besar atau bosen sama HP yang segede talenan, varian standar dan Pro ini bakal terasa pas banget di tangan. Bedanya, versi Pro udah mendukung refresh rate super mulus 144 Hz, dan versi standar serta versi F-nya mendukung refresh rate 120 Hz. Sedangkan kalau kalian lebih suka layar lega, Reno 16F hadir dengan ukuran 6,57 inci yang sedikit lebih besar. Untuk ketiga seri ini sama-sama menggunakan panel AMOLED sekaligus proteksi layar Crystal Guard dan menghasilkan tingkat kecerahan 1800 nits HBM, tetapi pada Oppo Reno 16F hanya 1400 nits HBM. Sekarang kita masuk ke menu utama seri Reno, yaitu kamera. Tahun ini Oppo nggak pelit lensa. Ketiga varian ini sama-sama dibekali setup 3 kamera belakang, lengkap dengan lensa ultra wide dan lensa telefoto. Jadi nggak ada lagi tuh lensa bonusan mikro atau depth sensor. Pada Oppo Reno 16F dan Reno 16 standar dibekali kamera utama 50 megapiksel, sedangkan untuk Reno 16 Pro meningkat menjadi 200 megapiksel, yang sama-sama mendukung 2 sumbu OIS dan EIS. Pada kamera telefoto juga sama-sama 50 megapiksel dengan 2 sumbu OIS dan 3,5 kali optical zoom. Untuk kamera ultrawide-nya, pada Reno 16F hanya 8 megapiksel, sudut pandang 116 derajat. Sedangkan pada seri Reno 16 standar dan seri 16 Pro memiliki kamera ultrawide 50 megapiksel, sudut pandang 116 derajat juga. Pada kamera depannya, dari ketiga seri ini sama-sama memiliki resolusi 50 megapiksel dengan sudut pandang 100 derajat. Perekaman video yang dapat dihasilkan juga sama-sama di 4K pada 30 atau 60 fps. Dari konfigurasi kamera yang digunakan dari ketiga seri ini, tentu jelas sudah dapat menghasilkan foto atau video yang jernih, detail, dan stabil. Tetapi yang paling bagus itu terdapat pada Reno 16 Pro dengan resolusi 200 megapikselnya. Gimana dengan performanya? Disinilah Oppo membagi pasarnya dengan jelas. Untuk Reno 16F, pakai chipset Dimensity 7300 Energy dengan CPU octa-core 2,5 GHz dan GPU Mali G615 MC2. Skor Antutu yang dihasilkan mencapai hingga 900.000 poin pada V11 dengan RAM 8GB LPDDR4X dan varian internal 128 atau 256GB UFS 3,1. Menariknya, untuk seri Reno 16 standar beralih ke chipset Snapdragon 7 Gen 4 dengan CPU octa-core 2,8 GHz dan GPU Adreno 722. Skor Antutu V11 yang dihasilkan mencapai hingga 1,2 juta poin bahkan lebih dengan varian RAM 8 atau 12GB LPDDR5X dan internal 256GB UFS 3,1. Untuk kasta tertingginya, Reno 16 Pro ditenagai Dimensity 8550 Super dengan CPU octa-core 3,4 GHz dan GPU ARM G720 MC8. Skor Antutu pada V11 yang dihasilkan tembus hingga 2,2 juta poin dengan RAM 12GB LPDDR5X dan internal 256GB UFS 3,1. Sekarang untuk baterainya juga ada perbedaan kapasitas. Pada Reno 16F lebih unggul dari segi baterainya, dengan kapasitas 7000 mAh dengan pengisian cepat 80 Watt yang dapat mengisi daya dari 1 sampai 100% dalam waktu 62 menit.
Namun, untuk Reno 16 standar dan Reno 16 Pro memiliki baterai berkapasitas 6700 mAh dengan pengisian cepat 80 Watt juga, yang dapat mengisi daya dari 1-100% dalam waktu 59 menit dan 57 menit. Sistem operasi yang digunakan dari ketiga seri ini tidak ada perbedaan, yakni sama-sama berbasis Android 16 Color OS 16 yang dapat update OS hingga 5 kali dan update keamanan 6 tahun.